Untuk yang pertama kita akan cek dulu saham UNTR hari ini tanggal 14 September. Untuk UNTR ditutup naik 0,83% ke level 27.400. Dan untuk saham UNTR tadi sempat naik ya, nyentuh resistennya di 27.600, cuman gagal breakout, turun lagi setelah ke area resisten. Secara teknikal untuk resistennya masih di sini 27.600 dan supportnya masih di 26.700-an. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini, UNTR hari ini tanggal 14 September untuk asingnya net sell 29,2 M, hari ini asingnya keluar. Kalau kita cek dari hari Senin, net sell 82 ya, jadi untuk asingnya cenderung keluar di saham UNTR. Hari ini tanggal 14, secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng sebenarnya lebih banyak yang masuk ya. Eee, untuk aslinya yang masuk ada BKAK, untuk BK-nya netbuy 34,1 M, AK-nya netbuy 15,4 M, kemudian yang keluar RX, ZP, BB, TP. Cuman secara keseluruhan untuk aslinya dalam jumlah nilai itu lebih banyak yang keluar. Untuk lokalnya sendiri netbuy, jadi lokalnya akumulasi untuk saham UNTR. Kalau kita cek dari hari Senin, untuk UNTR emang lokalnya cenderung akumulasi, tapi aslinya ZP ya distribusi, cuman banyak untuk hari ini ZP-nya masih net sell 29,6 M. Jadi untuk saham UNTR besok ya perhatikan aja level ini ya, kalau gagal belum bisa breakout di atas 27.600, perlu hati-hati, takutnya akan sideways dulu di range area ini antara 26.675 sampai 27.600. Oke, itu untuk saham UNTR. Kembali lagi disclaimer, menurut saya sih untuk besok kayaknya sih akan ini ya, sideways dulu sedikit di bawah resistennya. Selanjutnya kita akan cek saham NCKL yang hari ini naik lumayan tinggi 10% lebih ya, 10,45% ke level 1110. Secara teknikal ini close-nya pas di area resistennya sih kalau secara Fibonacci. Jadi untuk besok mungkin lihat aja di awal market ya, kalau langsung dibuka hijau semoga bisa ngejar resistennya lagi di 1195 ya, 1195, 1200 lah itu area, antara 1190 sampai 1200 itu area resisten untuk saham NCKL. Misal besok langsung hijau ya, kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham NCKL. Secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng ada MG yang netbuy 12,9 M, TC netbuy 11,4 M, kemudian yang keluar YP. Untuk aslinya sendiri hari ini netbuy ya, jadi hari ini aslinya masuk di saham NCKL netbuy 4 M lebih, 4 M-an. Untuk lokal yang masuk MG, yang keluar YP. Hari ini jadi market utamanya PD malahnya, PD netbuy 5,8 M. Untuk besok ya seperti tadi sih, lihat aja di awal market. Kalau turun soalnya supportnya lumayan jauh sih di 1020-an. Mungkin misal merah ya, misal di awal market itu merah, perhatikan aja level ini dulu 1080, soalnya 1080 kalau kita lihat secara histori hitungannya juga ya bisa dikatakan area potensial juga ya buat terjadi pembalikan arah ini di 1080. Perhatikan aja level ini, misal kalau turun jebol di bawah 1080, mending wait and see dulu, jangan buru-buru entry, bisa dipertimbangkan kalau mau masuk di dekat-dekat 1020. Oke, itu untuk saham NCKL. Kalau lihat transaksi hari ini akumulasinya nggak terlalu gede, kayaknya sih untuk besok mungkin akan sideways dulu ya, bisa jadi akan sideways di area sini antara 1080 sampai 1120. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Indika Energi, udah cukup lama nggak kita bahas.
Untuk saham Indie yang hari ini naik lumayan tinggi 4,48% ke level 2.100, ya 2.100. Setelah teknikal Fibonacci untuk resisten terdekatnya ada di level 2.130, semoga aja besok bisa breakout. Tapi hari ini ada sedikit gap up ya, hari ini langsung open gap atas, opennya di 2040, langsung naik untuk saham Indie. Kalau kita lihat secara histori ada gap down yang lumayan lumayan lebar sih di daerah sini. Coba kalau kita cek untuk transaksinya hari ini Indie. Indie hari ini tanggal 14, net buy 8,8 M ya. Berarti tadi NCKL dari tanggal 1. Untuk NCKL kalau hari ini net buy 27 M sih. Ya kan pantas tadi kok kayak ada yang aneh soalnya belum kita ubah ya ini tanggalnya. Jadi untuk hari ini NCKL net buy lumayan banyak diborong asing, semoga saja besok bisa naik. Untuk selanjutnya kita akan cek saham India tadi. India hari ini tanggal 14 September untuk aslinya net buy 8,8 M. Kalau kita cek lebih detail lagi untuk saham Indi, hari ini tanggal 14 September secara keseluruhan sebenarnya lebih banyak yang masuk ya. Dan yang masuk ini asing sih. Asing yang masuk hari ini di saham Indi ada CC, AK, BK. Kalau kita perhatikan untuk CC, AK, dan BK hari ini masuk itu dia cenderung invest ya, nggak scalping, nggak trading. Antara nilai transaksi dengan net value, nilai transaksi dan net kayaknya itu, nggak beda jauh. Untuk, lokalnya sendiri yang masuk sama yang keluar juga nggak beda jauh. Jadi diakumulasi asing lah, bisa dikatakan seperti itu walaupun nggak gede-gede banget untuk nilainya. Untuk besok semoga aja untuk saham ini bisa ini, uji resistennya di 2130 ya. Perhatikan saja level ini kalau bisa breakout di atas itu semoga bisa naik lebih tinggi lagi. Tapi kalau gagal breakout, perlu hati-hati mungkin ada kemungkinan akan sideway dulu di range area 1970 ya sampai 2130. Oke, itu untuk saham Indi. Kalau kita cek sekilas untuk saham Indi, ini kalau nggak salah fundamentalnya lumayan menarik sih. Untuk Indi di harga saat ini, untuk kuartal 2-nya sih turun ya, kurang bagus ya, sebenarnya. Untuk, sentimen ini performa Indi di kuartal 2 ini turun secara kuartalan dan tahunan dan turunnya juga sangat signifikan. Jika harga saat ini PBV-nya 0,6 ya, ini yang menarik di saham Indi, PBV 0,6 kali. Dividen payout ratio-nya 62%, ideal lah ya, ini nggak terlalu gede, juga nggak terlalu sedikit. ROE-nya 14%, net profit margin-nya cuman kecil, ini 5% aja. Untuk liquidity ratio-nya masih cukup aman, ini walaupun DAR-nya 142 ya, sebenarnya lumayan gede sih utangnya. Tapi current ratio dan quick ratio-nya masih di atas 200%, jadi masih cukup aman. PBV-nya 0,6, mungkin ini sih yang menarik untuk saham ini, PBV-nya murah ya. Jadi untuk besok ya perhatikan saya level ini 2130. Selanjutnya kita akan cek saham BRPT yang hari ini masih naik lagi ya. Untuk saham BRPT jebol juga ini target price hari ini di 1270 ya, berhasil terlewati, malahan ini konfirmasi breakout sebenarnya ya kalau kita ukur pakai rectangle yang waktu itu pas koreksi tanggal 30 dan 31 Agustus. Untuk besok kalau secara teknikal misal masih naik lagi bisa ke 1400 loh ini untuk saham BRPT. Coba kalau kita cek secara tren juga ini udah strong bullish ya. Enggak pas. Coba kalau kita cek untuk transaksinya hari ini PRPT hari ini tanggal 14 September, secara keseluruhan lebih banyak yang masuk ya, jadi hari ini ada yang akumulasi di saham PRPT yang jadi market maker utamanya CC, GPMG, CPK, tiga-tiganya AK juga masih net buy ya, yang transaksi paling gede untuk nilainya net buy semua, harganya naik, semoga untuk besok masih bisa naik untuk saham BRPT. BRPT secara tren bullish. Untuk aslinya hari ini juga masuk 14 eman lebih, yang masuk untuk aslinya ada CCA KBK.
dan, yang keluar YO ya paling banyak itu pun cuma 2,9 M aja. Jadi aslinya netbuy, lokalnya ada yang akumulasi ya ED, UD ya ini UD versi, lokal kalau kita cek dari awal bulan, ya ini OD, CC terus masuk ya untuk saham Oundi, BRPT ya sorry untuk saham BRPT. Bisa sampai RPT. Jadi untuk besok semoga aja masih bisa naik sih setelah teknikal, kalau naik terus target price-nya ke ini 1310 1400 itu area resisten selanjutnya untuk sampai RPT, dan untuk support terdekatnya di level harga saat ini ya di sini 1265 ya. Misal besok turun jebol di bawah itu, saran saya sih jangan buru-buru entry ya, bisa tunggu di supportnya 1190, 1200. Tapi itu untuk saham BRPT. Selanjutnya kita akan cek saham Friend yang hari ini naik, ya masih ditutup hijau sih walaupun candlenya merah ya, naik 1% lebih. Untuk saham Friend udah mulai rame ini untuk transaksinya. Tadi malam sempat ke level 67 ya, cuman turun lagi. Di awal market langsung dibuka hijau. Ternyata ini kalau untuk support resistennya masih sama sih, untuk support kuatnya masih di 60, selama nggak jebol aja di bawah itu. Semoga untuk saham Friend, masih bisa naik ya, apalagi ada isu yang cukup bagus ya. Semoga aja beneran itu diakui di merger dengan XL ya. Lalu kita cek untuk transaksinya gimana untuk saham Friend hari ini, yang jadi market maker-nya Friend hari ini tanggal 14 September. Itu setelah keseluruhan sebenarnya ya, ini sebenarnya YO terus jualan. YO hari ini netel 67 M. Jadi tadi ketika naik, YO-nya jualan malahan ya. Yang jadi market maker-nya selain YO, MG sih. MG masih netting 4,7 M, dan MG pun juga hari ini scalpingan. MG, YP, PD, CP itu cenderung trading hari ini di saham Friend ya. Jadi amannya sih kalau mau masuk ya buat trading aja. Semuanya sih seperti itu. Apalagi itu, isu merger itu entah benar atau enggak ya, kita tunggu aja. Cuman kalau melihat YU distribusi 67 M hari ini, untuk besok perlu hati-hati untuk saham Friend kalau turun, apalagi kalau sampai jebol 60 ya. Perhatikan aja level ini kalau turun 60 apakah ada yang jaga di area sini atau enggak. Kalau enggak ada, yang mending wait and see aja dulu. Namanya sih seperti itu, takutnya kalau turun lagi nanti di bawah 50 ya, maksudnya di bawah ini 60 ya agak berat. Oke, itu untuk saham Friend. Kembali lagi disclaimer, secara fundamentalnya sih sebenarnya agak was-was ini untuk saham Friend ya. Untuk liquidity ratio-nya nggak aman-aman banget, dan ini masih rugi sih sampai hari ini. Untuk ROE-nya minus dan hutangnya cukup gede 200% dibandingkan dengan rasio yang lain yang kecil-kecil, ini agak beresiko sih. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Pani ya, yang hari ini terbang lumayan tinggi. Untuk saham Pani hari ini naik ya, setelah teknikal berhasil breakout di atas resistennya lagi 3.950, udah jebol ya. Kalau naik terus untuk saham Pani ke padahal waktu itu sini 5 ribuan, waduh tinggi sekali ya. Coba kita ukur pakai rectangle yang ini aja ya, ketika kalau ini trennya udah mulai bullish dan pernah koreksi bentuk rectangle, kita ukur dengan ini ya. Memang tadi sempat nyentuh resisten sih untuk saham Tani, jadi resisten terdekatnya di level harga saat ini ya, di harga tertingginya 4.260 ya, 4.260, 4.270 sorry ya, antara sini lah 4.270 itu area resisten Tani, dan support terdekatnya itu ada di level 3.900, 3.900. Kalau kita cek untuk transaksinya, nih hari ini tanggal 14 September secara keseluruhan sih sebenarnya ya, itu ini naiknya itu ada yang distribusi RF ngecel 12 M-an. Kalau kita cek dari awal bulan untuk RF-nya
Iya, sebenarnya kalau kita cek dari awal bulan di distribusi ya untuk saham PANI ini, yang jadi market-market utamanya YPCC, keduanya masih netbuy mungkin ini ya yang bikin PANI, naik terus ya. Untuk YP nilai transaksinya 162 M, CC 112 M, dan netbuy untuk YP netbuy 10,8, CC-nya netbuy 8,2 M. Jadi ya mungkin buat patokan teknikalnya aja ya seperti tadi yang jadi top buyer-nya juga YPCC, keduanya hari ini tanggal 14 YP masih, netbuy, malahan ada MG juga yang hari ini meramaikan ya, masih netbuy. Untuk besok perhatikan aja level ini ya, kalau bisa breakout di atas 4.280, 4.270, resisten selanjutnya lumayan tinggi ada di 4.870 lagi, 4.200, 4.800 ya, area sinilah untuk resisten. Selanjutnya untuk sampai nih misal besok berhasil breakout ya, tapi kalau gagal breakout, perlu hati-hati takutnya koreksi turun dan support tertegaknya ada di 3.900. Oke, itu untuk saham PANI. Kembali lagi disclaimer, sini hitungannya udah di pucuk, kalau mau entry ya namanya buat scalping-an aja ya seperti market maker-nya. Kalau kita cek sekilas untuk saham PANI secara valuasi di harga saat ini PBV-nya 25 kali ya, ROE cuma 18%. Jadi ini saham memang sedang digoreng ya dengan equity ratio hampir 4 kali lipatnya ya, 390%. Nggak aman soalnya ini DER-nya lebih tinggi dibandingkan current ratio-nya. Jadi ya bukan current ratio apa sih, ya ini kurang apa ya, fundamentalnya sih kurang bagus ya, terlalu resiko. Jadi kalau mau entry selama masih liquid, kalau untuk trading, disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham Saratoga, udah cukup lama nggak kita bahas. Untuk saham Saratoga ya karena harganya sideways di bawah ya, di area bottom-nya. Untuk saham Saratoga habis bagi dividen, harganya di area sini-sini aja. Jadi kemungkinan harga saat ini hitungannya udah di bawah. Jadi kalau mau entry buat nyicil, kita lihat sekilas sampai di sini sih ya disclaimer sih kalau buat nyicil lumayan menarik, ini hitungannya udah di bottom. Tapi apakah ada kemungkinan turun lagi lebih dalam? Coba kita cek ya untuk Saratoga. Untuk pendapatannya sih minus dan ini floating loss mungkin ya, karena untuk Saratoga ini kan, ya itu investasi ya perusahaannya. PBV-nya 0,4 ya, yang menarik valuasinya 0,4, tapi karena masih floating loss, mungkin investnya masih floating loss ya ROE-nya minus. Nggak heran sih, untuk saham-saham sektor seperti Saratoga ini emang kadang sekali profit gede, sekali minus juga gede. Tapi ini minusnya mungkin baru pembukuan ya, belum terrealisasikan rugi. Semoga aja seperti itu. Karena masih minus harganya, ya mungkin akan bertahan dulu di area bawah ini ya. Secara valuasi murah sih 0,4, tapi mungkin nunggu performanya mulai membaik aja, kemungkinan sih rebound, tapi ya nunggu itu performanya membaik. Oke, itu untuk saham Saratoga ya, secara histori technical ini udah di area bottom sih kalau menurut saya, soalnya habis bagi dividen pun harganya dijaga di area sini-sini aja. Selama nggak jebol aja ini di bawah 1.520. Oke, itu untuk saham Saratoga. Coba kalau kita cek untuk transaksinya hari ini tanggal 14 September ya, untuk saham Saratoga secara keseluruhan yang masuk sama yang keluar ini nggak beda jauh, jadi mungkin untuk besok masih akan sideways dulu. Oke, itu untuk saham Saratoga dan mungkin ini aja dulu ya untuk analisa kita pada video yang ini, semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer, terima kasih.